Shalom rekan-rekan, kita bersyukur hari ini kita di dalam acara ngopi, ngobrolan perkara iman di tengah-tengah kita yang sedang berduka karena seorang hamba Tuhan bernama Pastor Raditya Olowan itu dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan video ini saya buat adalah video terakhir ketika berbicara tentang hamba Tuhan ini, yaitu Radit. Dan ketika kita berbicara tentang Radit, maka kita akan melihat sisi lain yang bisa disaksikan tentang kehidupannya dari orang terdekat dari dia, yaitu orang terdekatnya adalah keluarganya. Dan salah satu dari anaknya, yaitu anak yang terbesar, itu memberikan kesaksian tentang seperti apa Radit, dan kemudian apa yang bisa kita pelajari dari kesaksian atau dari cerita anak ini. Dan kita akan lihat tentang apa yang dia saksikan tentang papanya. Aku sih pertama kayak nggak percaya ya. Aku pikirnya kayak Dedi tuh orang yang sangat sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi kenapa dia harus pergi di umur yang sangat soyang ya. Jadi aku tuh nggak percaya pertama-tama. Tapi ya, and then mama panggil, aku langsung aku dibilang harus jemput ke rumah duka. Langsung aku nangis. Ya, yang pertama aku nggak percaya. Abis itu aku pertama lihat jenazahnya, ya aku nangis banget sih. Ya of course aku tuh pertama-tama tuh sangat kecewa ya sama Tuhan. Tapi setelah itu sih aku ya bangga karena Dedi itu mempunyai dampak yang sangat besar di negara ini. Teman-teman, apa yang dikatakan oleh anak dari Radit ini, dia memunculkan satu kata, yaitu dia bangga. Suriel Paris Jedida itu melontarkan satu perkataan dari mulutnya bahwa dia bangga kepada papa. Bangga bukan hanya sekedar dia punya papa yang baik, dia punya papa yang mengasihi keluarganya, tetapi dikatakan di sana dia bangga karena dia punya papa yang bisa membawa dampak atas bangsa ini, atas orang banyak. Dan kita bisa melihat itu di mana pelayanan seorang Pastor Raditya itu membawa dampak bagi orang-orang muda. Dan di dalam impiannya, di dalam harapannya, di dalam cita-citanya, dia mempunyai sebuah harapan untuk menjangkau orang-orang muda kembali pada Kristus. Kemudian kita akan saksikan lagi. Dedi di mata aku dia tuh orang yang sangat setia sama Tuhan. Dia tuh sangat setia. Dia tuh orang yang sangat jujur. Dia tuh orang yang menjadi dirinya sendiri. Dia tuh nggak mencoba jadi orang lain. Dia tuh selalu jujur. Kalau ada masalah, kalau dia melakukan something yang jelek ya dia selalu ngaku. Kalau dia lagi cewek sama Tuhan dia ngaku. Ya pokoknya aku bangga banget sih. Sebenarnya ini perkataan yang kedua bahwa dia bangga sama papanya. Kenapa? Karena papanya itu seorang yang mencintai Tuhan, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Tuhan, sehingga dia bisa memunculkan jati dirinya yang sebenarnya. Dia bisa memunculkan tentang ketika dia jatuh, ketika dia lemah, ketika dia mengalami banyak hal yang sulit, dan dia berani jujur dan terbuka. Ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa belajar bahwa itu merupakan seorang pribadi yang mengasihi Tuhan, seorang pribadi yang mencintai Tuhan. Kita akan saksikan lagi, nanti kita akan simpulkan ya. Susah sih melihatnya, tapi ya tadi aku udah bilang ya aku bangga banget sama Dedi. Melihat aku harusnya nggak kecewa. Punya momen apa? Ya momen for Dedi. Oke. Your best moment gitu. My best moment for Yes, Dedi. yes. Kalau sama Dedi sih banyak banget sih ya memorinya. Ya pernah aku diajak khotbah sama Dedi. Aku juga pernah diajak ke Disney Park tuh, seneng banget deh aku. Aku juga selalu kalau di rumah tuh kalau malam-malam suka nonton film horor tuh aku suka sama Dedi. Ya pokoknya aku seneng banget lah waktu dia masih sini. Gitu sih. Sempat ada rencana yang akhirnya nggak terlaksana nggak sih, gara-gara mungkin sebelumnya mungkin Dedi mau ngajak kemana gitu atau gimana planning. Kalau itu sih enggak sih, nggak ada planning yang kayak mau pergi sini pergi sana, enggak sih itu. Tapi aku bisa bilang kayak ada janji Tuhan yang harusnya sih
yang harusnya dilaksanakan, tapi kita pikir karena ada janjinya harusnya sih Dedi hidup, tapi ya Tuhan ada rencana yang lain. I know dia sedih banget, tapi aku juga tahu dia bangga sama Dedi. Aku tahu dia sangat bersuka cita karena dia sekarang sudah di surga, dia sudah tidak ada rasa sakit. Itu sih, jadi aku cuma peluk aja. Support. Nah teman-teman, ketika kita melihat akan hal ini, 3 kali anak dari Raditya itu berkata dia bangga sama papanya. Dan ketika kita melihat akan hal ini, maka konsepnya tentang papanya saat ini di mana, dan kemudian kenapa mereka tidak boleh terlalu sedih lagi karena papanya saat ini bersama dengan Tuhan di surga. Ini menjadi konsep yang menarik dan kepercayaan yang menarik dari seorang anak yang masih remaja seperti dia, tentang konsep perpisahan, konsep tentang kekekalan, konsep tentang kehidupan bersama dengan Tuhan. Kita akan saksikan yang terakhir. Pesan dari yang paling aku ingat, ya dia bilangnya apa ya? Mungkin dari Mazmur 23 dia sering banget bilang itu ke aku ya, walaupun kita di tempat yang sangat susah, kita di situasi yang sangat susah, yang membuat kita panik, membuat kita stres, membuat kita frustasi, kita jangan kehilangan harapan, tapi kita harus selalu percaya Tuhan mempunyai rencana untuk kita semua, dan rencana itu adalah rencana yang baik, bukan rencana yang ya jahat atau jelek. Nah teman-teman, yang menarik yang ketiga adalah anak dari Pastor Raditya itu mengutip Mazmur. Seperti itu ya, saya akan bacakan dari Mazmur 23 yang dia kutip. Dikatakan di sana bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini adalah salah satu ayat yang saya yakin disampaikan, diajarkan, dipercayai, dan diwariskan oleh seorang Pastor Raditya kepada anaknya dan kepada keluarga. Teman-teman, ketika kita melihat akan hal ini, maka apa yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita pelajari yang pertama adalah panggilan orang tua. Ketika seseorang menikah dan dia punya anak, dia punya istri, dia punya suami, bukan hanya sekedar panggilan untuk membentuk sebuah keluarga. Dari panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah panggilan untuk mewariskan iman kepada generasi sesudah kita, kepada generasi keturunan di bawah kita, yaitu kepada anak. Warisan iman ini menjadi penting, bukan hanya sekedar supaya kekristenan itu terus tetap ada di dunia ini, tetapi supaya kehidupan di dunia ini atau supaya iman itu nyata di tengah-tengah keluarga. Yang kedua adalah 3 kali kata bangga yang dia sampaikan. Kalau ditanya pada setiap kita, apakah keluarga kita itu bangga sama kita? Apakah anak-anak kita, pasangan kita bangga kepada kita? Teman-teman, kebanggaan ini bukan hanya sekedar sebuah status sosial, bukan hanya sekedar sebuah kepercayaan diri menunjukkan bahwa kita lebih baik, tidak. Tapi bangga ini, kalau kita lihat dari kesaksian tadi, adalah bangga karena bicara tentang hal yang spiritual itu, hal yang rohani itu. Bangga punya ayah yang mencintai Tuhan, dan bangga punya ayah mewariskan cinta pada Tuhan itu pada anak dan keluarganya. Dan biarlah ini menjadi kesaksian bagi kita, pengalaman kita, pembelajaran kita. Dan teman-teman, biarlah apa yang menjadi sebuah kehidupan dan boleh disaksikan oleh keluarga Pastor Raditya Oloan ini menjadi sebuah pengingatan bagi kita di tengah-tengah keluarga. Saya, keluarga besar Ngopi BTP, turut berduka cita, tetapi juga turut bersuka cita atas berpulangnya Pastor Raditya Oloan.
ke rumah Bapa. Kenapa bersuka cita? Karena apa yang sudah dilakukan dan kita tahu bahwa panggilan Tuhan, ketetapan Tuhan, sekalipun di dalam kematian itu adalah yang terbaik bagi umatnya. Dan kita bisa lihat itu di dalam kesaksian keluarga. Dan bila keluarga dihiburkan di dalam masa-masa kedukaan dan di dalam perjalanan ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.